Salam selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian terkasih. Puji nama Tuhan jika pagi ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Sebelum kita menikmati hadirat Tuhan, mari kita mempersiapkan setiap pribadi kita. Terima kasih tim rombongan Usinda Puri Elim yang boleh bersama-sama bergabung di tempat ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan di dalam kekekalan kasihnya, Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh hadir dalam rumah Tuhan, kami mempersiapkan hati, pikiran dan seluruh jiwa kami. Karena kami mau memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk perbuatan Tuhan yang demikian ajaib dalam kehidupan kami dari hari ke sehari. Kami bersyukur ya Tuhan, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kami boleh melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada dalam sebuah keluarga, baik itu dalam keluarga di mana kami berada, juga para oma-oma sebagai keluarga Allah di Puri tempat mereka tinggal, Puri Elim. Tuhan, kami adalah keluarga di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini sebagai keluarga Allah kami boleh ada untuk kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami akan diperlengkapi dengan sukacita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau bulan ini gereja kami mengusung tema pembangun keluarga. Dan kami boleh Tuhan akan mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema diberkati senantiasa untuk menjadi berkat. Biar kiranya Tuhan Engkau akan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang bertugas. Tuhan memberkati semua Rini, Engkau pakai dia, Engkau urapi dia menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Juga worship leader dan seluruh singers. Biar kami boleh sama-sama menikmati suasana surga ada di tengah-tengah kami. Juga guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, mereka juga boleh mendapatkan porsi firman Tuhan yang boleh membangun iman percaya mereka. Terima kasih ya Tuhan, kuasai ruangan ini dan kuasai ruangan hati kami. Biar kiranya dalam waktu 1,5 jam ini kami benar-benar Tuhan boleh dikenyangkan dengan berkat rohani yang Tuhan berikan lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan, lewat persembahan yang kami berikan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan kita katakan, amin. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh bersukacita bersama di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap diberkati? Amin. Biarlah kita siap diberkati dan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan satu hati kita berkumpul di tempat ini untuk kita boleh menyembah Dia. Kita siap menerima berkat dari surgawi. Di sini
diberkati, kita dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan semua untuk kita. Aku dilimpahi karena Allah sanggup. Yes, Dia sanggup menyediakan. Kita diberkati, kita dilimpahi. Aku dilimpahi. Amin. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Kita diberkati Tuhan. Bahkan kita dilimpahi. Karena Allah Sanggup menyediakan. untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Biarlah berkat Tuhan mengalir dalam setiap hidup kita, mengalir buat hati kita, mengalir buat keluarga kita. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Yes. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan.
Biarlah berkat Tuhan boleh kita rasakan setiap saat, di mana ketika kita datang kepada Tuhan, kita merasakan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari saya undang anak-anak sekolah minggu, kita akan berdoa bersama. Pak Wawan akan berdoa untuk anak-anak. Mari Bapak Ibu arahkan tangan kita akan berdoa untuk anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu. Yuk, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan hari ini boleh melihat anak-anak kami untuk boleh menerima pembekalan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Kestina dan tim. Tuhan berikanlah mereka hati yang lemah lembut, sehingga ketika firman ditaburkan boleh berakar di dalam hati dan jiwa mereka boleh bertumbuh dan berbuah sampai mereka besar nanti bisa menjadi bekal buat mereka. Terima kasih, kami serahkan seluruh guru tim sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan hikmat sehingga Ibu Kasina dan teman-teman juga boleh memberikan firman Tuhan dengan mudah dan dapat diterima oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk anak-anak, selamat beribadah ya. Tuhan berkati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat anak-anak, kita bahagia. Ada sukacita ketika kita melihat senyum dan tawa anak. Mungkin Bapak Ibu ketika sedih, begitu ya, ketika ngelihat anak kita, anak sendiri tersenyum, itu akan membuat hati kita itu damai. Biarlah setiap kita, keluarga di tempat ini, kita juga percaya Allah juga membuat kita senantiasa kuat, damai, dan Dia sumber pengharapan, bahkan sumber berkat dari setiap hidup yang kita jalani saat ini. Karena Dia adalah satu-satunya dalam hidup kita. Kita naikkan pujian sama-sama. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Benar Yesus. Waktumu selalu yang terbaik Tuhan. Engkau Ya Yesus. Kau adalah sandaran setiap kami Bapa. Dan ku hanya kan berharap padamu. Sama-sama, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau adalah satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber kedamaian kami ya Tuhan. Engkau adalah satu-satunya hidup kami. Satu-satunya yang ku andalkan. Ya Yesus. Satu-satunya yang ku percaya. Benar Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus. Engkau Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau sumber pemulih kami Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
Ibu Saudara, kita imani pujian ini, bahwa Allah adalah satu-satunya dalam hidup kita. Dia satu-satunya yang kita percaya. Dia adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Dia sumber pengharapan. Dia sumber kedamaian dalam hidup kita. Kita yakin, kita percaya Dia adalah satu-satunya sumber berkat dalam setiap hidup kita. Kita renungkan kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam keluarga kita, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Terima kasih Tuhan, katakan Kau baik Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Katakan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan haleluya. Yesus Tuhan, Kau sumber kekuatan satunya yang berandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Yes Lord, benar Tuhan. Dalam hidup ini hanya Engkau, satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Tidak ada yang lain Tuhan.
Karena itu hari ini kami ingin datang seperti Maria, duduk diam di hadapan Engkau, membiarkan Kau secara leluasa memberkati kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh siap mendengarkan isi hati Tuhan. Berikan hamba-Mu kesederhanaan di dalam penyampaian, sehingga setiap firman boleh memberkati setiap orang di tempat ini tanpa terkecuali. Dan kami pulang dengan diubahkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama kami berdoa. Kami mengucap syukur, semua yang percaya katakan amin. Saudara dipersilahkan duduk. Oke. Shalom saudara sekalian. Pointer, sorry. Oke, thank you banget, thank you. Iya, terima kasih. Oke. Saudara, senang sekali hari ini saya ada di tempat ini. Sekali lagi, ini adalah satu anugerah. Saudara, saya cukup rutin datang ke sini, cuman beberapa waktu sempat off semenjak saya punya anak yang kedua gitu ya. Jadi latar belakangnya mungkin sebagian ada yang kenal, mungkin enggak. Jadi saya pengen memperkenalkan diri dulu, boleh nggak saudara? Boleh ya. Jadi nama saya Rini, saya hamba Tuhan. Saya sudah punya anak, saya off dari pelayanan. Karena saya lama gak punya anak, 5 tahun saudara. Jadi waktu Tuhan mau mempercayakan saya anak, saya bilang Tuhan saya mau didik anak saya baik-baik. Saya akan off dari pelayanan supaya dialah jemaat saya gitu ya ceritanya. Jadi saya baru mulai kembali lagi, suami saya bilang kamu udah naik ke gunung 8 tahun gitu ya, membuat anak bisa merasakan ada mama di sisinya. Jadi ini saatnya anak udah mulai cukup besar, bolehlah ambil pelayanan supaya kamu juga bisa kembali berkarya. Jadi saya bersuka cita sekali ada di tempat ini. Boleh kasih tepuk tangan gak saudara? Ya, nah saya bersyukur apalagi kalau melihat saudara gak pada tegang, boleh kasih senyuman ke kanan kirinya ya. Bilang semangat ya dengerin firman Tuhan. Jangan ngantuk. Nanti kalau ngantuk saudara saya khotbah sampai jam 5 loh saudara. Ya saudara bersyukur sekali. Saudara sekalian di tengah sebuah penerbangan internasional. Duduklah gitu ya. Ya siapa saudara yang duduk di sana? Ya, siapa ini saudara? Mr. Bean dan Einstein. Nah, mereka duduk barengan di sebuah penerbangan. Penerbangannya jauh saudara, lama banget. Si Einstein ini udah jenuh, itu ensiklopedia udah dibaca gak tahu berapa kali. Jadi dia bilang, Bin kita main yuk. Hah, main apa? Gak mau ah. Main sama saya seru, berhadiah. Apa hadiahnya? Kalau saya kasih pertanyaan ke kamu gak bisa jawab. Kamu cukup bayar ke saya $10. Berapa saudara $10? 180.000 lah kira-kira. Tapi kalau saya gak bisa jawab pertanyaan kamu, saya bayar kamu $1.000. Berapa saudara $1.000? 18 juta ya. Mau gak saudara jadi Mr. Bean? Mau ya, deal? Oke. Pertanyaannya dari saya dulu, kata Einstein. Berapa kilometer jarak bumi ke bulan? Ya, ada saudara yang tahu? Saudara udah sama kayak Mr. Bean, langsung keluarin uang. Nih, gak tahu. Berapa itu jarak bumi ke bulan? Apa itu? Saya gak pernah tahu, jelek nilainya. Oke, gantian kamu. Oke, kata Mr. Bean. Binatang apa naik ke gunung 4 kaki, turun dari gunung 3 kaki? Naik ke gunung 4 kaki, turun dari gunung 3 kaki. Saudara saya dapat bocoran, kalau saudara bisa jawab Pak Paulus mau kasih $1.000. Amin Pak Paulus? Amin saudara, ayo. Binatang apa naik ke gunung 4 kaki, turun dari gunung 3 kaki? Ada yang tahu saudara? Mirip ke Einstein saudara juga. Sama, bingung apa? Dia buka ensiklopedia, dia baca lagi, dia pikir lagi. Sampai pesawat itu udah hampir landing.
Dan akhirnya Einstein nyerah. Dia keluarin $1.000. Dia bilang, Bin, tahu, luar biasa kamu bisa bikin aku kalah. Apa sih binatang itu? Dia penasaran. Gak berapa lama Mr. Bean keluarin berapa saudara? $10. Yang artinya Mr. Bean tahu gak jawabannya? Nggak tahu. Mr. Bean cuman asal kasih pertanyaan itu. Tapi menarik saudara, inilah yang disebut strategi. Saudara, strategi itu dibuat oleh seseorang untuk mencapai tujuannya. Benar nggak? Saudara, dalam hidup ini kita butuh strategi. Anak-anak yang sekolah untuk bisa tetap main game tapi tetap bisa ujian nilai bagus butuh strategi nggak? Butuh. Ibu-ibu untuk bisa menghadapi kenakalan anak butuh strategi nggak? Butuh. Untuk bisa tahan menghadapi suami butuh strategi nggak? Butuh. Para oma-oma di tempat ini untuk bisa tetap sehat di usia tua butuh strategi nggak? Butuh. Untuk kita para bapak-bapak bisa bertahan di tengah kondisi sesudah pandemi yang sulit ini, bisa tetap usahanya jalan dengan baik butuh strategi nggak? Butuh. Saudara, dalam hidup ini kita semua butuh strategi. Dan menariknya saudara, iblis adalah pembuat strategi yang paling hebat. Karena dia sudah hidup ribuan tahun, dia tahu banget apa yang menjadi kelemahan saudara dan saya. Visinya dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah. Menghancurkan orang-orang percaya. Oke? Visi iblis cuma satu, apa saudara? Menghancurkan orang-orang yang percaya. Gimana caranya? Apa dia akan bikin saudara semua murtad, gak mau ke gereja lagi? Enggak. Itu bukan visi iblis. Dia senang banget kalau saudara bisa aktif. Doa, ikutan persekutuan doa dari Senin sampai Minggu. Rapat, aktif pelayanan, WL, singer, pemusik. Menjadi pendoa terbaik. Gak apa-apa saudara. Dia gak takut. Tapi yang dia pengen cuma satu. Apa saudara? Kita baca yuk, 3, 2, 1. Membuat kita menjadi anak Tuhan yang tidak mengalami transformasi. Sekali lagi dong, boleh gak? 3, 2, 1. Membuat kita menjadi anak Tuhan yang tidak mengalami transformasi. Oke, coba saudara. Kalau pulang dari sini, kita mau makan bareng. Lapar gak saudara sekarang? Lapar ya. Koko saya tercinta mau ini saudara, donatur makanan. Mau gak saudara? Mau. Nah, ini mau gak saudara makannya? Ada yang lain gak? Ada. Nah, enak gak saudara? Enak banget ya. Saya tahu banget kalau saya sama Yves, kalau udah lihat ini udah deh lupa ya, lemak-lemak di tubuh itu lupa. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara dikasih makanan ini ada 2 macam. Kira-kira mana yang akan habis lebih dahulu? Yang mana? Babi. Saudara, ada gak yang waktu mau ambil, aduh ini orang di belakang saya nanti gak dapat ya. Udah deh saya ambil brokoli aja yang banyak. Ada gak saudara? Jarang. Ya gak peduli. Yang penting saya nomor 1, antri paling depan, ambil sebanyak-banyaknya. Benar gak saudara? Gak peduli yang di belakang tuh dapat gak? Apa cuma dapat brokolinya aja atau cuma tahunya aja? Gak peduli. Yang penting kita tahu ini yang saya suka. Nah, di sini banyak oma-oma. Saya mau tanya oma-oma. Dari kita muda sampai sekarang sering gak kesini? Sering ya. Waduh, ini udah destinasi terbaik pokoknya. Siapa di sini yang jago banget nawar? Ada gak saudara? Waduh, dari senyumannya saya udah tahu jago banget. Ibu-ibu saya mau tanya. Seneng gak kalau nawar bisa dapet yang murah banget? Seneng gak? Seneng, murah, banyak, bagus. Bener gak? Itu moto kita, murah, banyak, bagus. Pernah gak waktu kita nawar kita mikir, ini tukang jualannya untungnya kurang berapa ya? Saya bangga nawar bisa lebih murah 500. Mikir gak 500 buat kita apa artinya dibandingkan untuk dia? Ada saudara yang kita berpikir begitu? Jarang.
Kita senang kita dapat yang paling murah. Kalau bisa gratis sekalian. Itulah kita. Dari dulu sampai sekarang rasanya kehidupan kita tidak mengalami transformasi. Kita masih sering menjadi pribadi yang apa saudara? Egois. Yang kita fokusin adalah siapa? Diri kita. Diri kita. Bahkan sekarang sering banget gini, lu tuh harus lebih self love. Mencintai diri sendiri lebih. Kalau lu gak cinta sama diri sendiri, siapa lagi yang bakal mencintai lu? Sering gak denger gitu saudara? Sering banget. Ini slogan yang sangat populer sekarang, cintailah diri sendiri. Saya mau tanya sama saudara, orang-orang Kristen harus lebih mencintai diri atau mengurangi cinta diri? Yang mana yang benar? Mengurangi cinta diri. Ingat itu baik-baik. Saudara, kita gak perlu lebih mencintai diri. Karena kita udah sangat cinta diri kita. Gak usah disuruh, udah pasti. Tapi yang kita harus lakukan justru kurangi cinta akan diri kita. Saudara sekalian, ayo kita introspeksi. Sejauh mana saya ini jadi pribadi yang egois? Jadi pribadi yang seringkali mencintai diri lebih dibandingkan yang seharusnya. Kita gak peduli orang lain. Yang penting cuan saya banyak. Yang penting saya untung. Yang penting saya gak terluka. Mau orang terluka biarin. Oh saudara, bukan ini yang Tuhan mau. Bersyukur hari ini kita mau membahas sebuah tema yang sangat indah. Yaitu apa saudara? Diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan gak pengen kita hidup untuk diri sendiri. Tuhan pengen kita menjadi berkat. Berdampak buat orang-orang di sekitar. Saudara, karena inilah sesungguhnya yang menjadi ciri kita sudah diselamatkan. Yaitu punya kepedulian terhadap sesama kita. Jadi sekarang kalau saudara udah anak Tuhan lama, udah aktifnya luar biasa, tapi tidak punya kepedulian terhadap sesama, saudara sudah masuk jebakan iblis, tidak mengalami transformasi. Saudara, ini adalah isi hati Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting buat Tuhan. Punya kepedulian terhadap sesama. Kenapa sih Tuhan? Gak cukup cuman saya aktif aja sama Tuhan? Enggak. Ada dua alasan kenapa Tuhan pengen kita punya kepedulian terhadap sesama. Apa itu? Yang pertama saudara. Kita boleh baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kepedulian terhadap sesama adalah tolak ukur iman kita. Sekali lagi dong saudara. Kepedulian terhadap sesama adalah tolak ukur iman kita. Ingat ya. Alasan pertama kenapa kita harus peduli kepada sesama karena ini adalah tolak ukur iman kita. Sudah bicara tentang tolak ukur. Apa sih tolak ukur itu? Tolak ukur itu adalah patokan yang dipakai untuk kita bisa menilai, mengukur sesuatu. Saya mau tanya, saudara, tolak ukur kita sehat atau enggak sehat itu apa sih saudara? Kalau ditanya, Ruth kamu sehat enggak? Sehat, sehat. Saudara kalau ditanya sehat gak? Sehat. Saudara, apakah tolak ukur kita sehat hanya perasaan kita? Atau saya gak apa-apa, masih bisa jalan, nafas, gak ada yang sakit. Atau tolak ukur sesungguhnya adalah medical check up. Yang mana saudara? Medical check up. Saudara, kita merasa sehat tapi kolesterol di atas 200, sehat gak saudara? Gak sehat. Kita bilang sehat tapi tensinya 170. Sehat gak saudara? Enggak. Jadi tolak ukur itu harus sesuatu yang memang absolut. Yang benar-benar sah. Inilah dasar sesungguhnya. Kita seringkali bilang kita cinta Tuhan. Kita bertumbuh banget. Iman kita oke banget. Kenapa? Karena gue rajin ke gereja. Satpam aja kalah, aku lebih sering datang ke gereja. Doa, persekutuan, kebaktian lagi COVID, saya datang onsite, saya pelayanan, wah semua rapat saya hadiri. Saya udah bertumbuh banget, saya udah cinta Tuhan banget. Benarkah saudara? Enggak. Tuhan bilang tolak ukurnya adalah apa saudara? Kepedulian terhadap sesama. Yuk kita buka satu bagian firman Tuhan, Yakobus pasal yang kedua.
Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai 17. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Oke, saya akan bacakan ayat yang genap, saudara lanjutkan ayat yang ganjil ya, demikian seterusnya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Sudah waktu saya baca ini saya berpikir gini, menarik ya, Yakobus tidak bilang kalau kamu punya iman rajin-rajinlah baca Alkitab, berdoa, pelayanan. Tapi yang Yakobus bilang kalau kamu punya iman, kamu harus mengasihi saudaramu, peduli terhadap hidupnya. Saudara, itu adalah satu tolak ukur yang jelas. Jadi kalau saudara introspeksi, selama seminggu ini saya sudah peduli belum terhadap saudara, sesama saya, bukan hanya keluarga, tapi orang di sekitar kita, di gereja, di lingkungan kita, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun saudara berada, ada orang di sekitar saudara. Dan kalau saudara belum peduli terhadap mereka, saudara tidak memiliki iman yang tepat. Iman saudara belum sungguh-sungguh bertumbuh. Kalau saudara masih jahat, menusuk mereka, sembarangan hidupnya terhadap mereka, iman saudara tidak bertumbuh. Karena sesungguhnya dikatakan kalau tanpa perbuatan iman kita adalah mati. Saudara, ini yang Tuhan bilang saudara. Karena itu kalau kita mau bertumbuh, kita mengasihi Tuhan. Harus jelas kelihatan dari hidup kita, kita mengasihi sesama kita. Saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata gini, ya lu gak tahu sih apa yang gue alami. Gue udah baik kayak apa sama orang, ditusuknya kayak apa. Siapa yang malas kalau kayak gitu? Benar gak saudara? Sering gak kita dengar gitu? Sering ya? Kita berbuat baik, dikasih hati minta jantung. Dilukai sehingga kita trauma. Tapi satu hal yang saya mau bilang begini saudara. Kalau orang melukai kita, itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Tapi kalau gara-gara itu kita tidak melakukan tanggung jawab kita yang Tuhan minta, itu urusan kita dengan Tuhan. Oke? Kalau orang melukai kita, itu bagian dia dengan Tuhan. Gak usah takut saudara. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang tahu bagaimana bertindak, mendisiplin. Tahu, gak usah takut. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, itu tanggung jawab kita dengan Tuhan. Saudara, kita baca ini boleh, ingat ini baik-baik dalam hati kita. 3, 2, 1, jangan sampai kita terus bersikap sebagai korban. Dan akhirnya kita menjadi lebih jahat dari pribadi yang kita benci. Ingat ini baik-baik saudara. Jangan sampai kita terus bersikap saya adalah korban. Lu gak tahu disakitin kayak apa, lu gak tahu traumaku seperti apa. Tapi saudara makin hari makin jahat, makin egois, sehingga saudara menjadi pribadi yang lebih jahat daripada orang itu. Jangan saudara. Saudara, saya ingin menggambarkan hidup kita dengan satu hal yang menarik. Ya, saudara di sini ada banyak saudara ya. Ini apa saudara? Es batu. Ini air panas. Ini apa saudara? Kopi. Ini gula ya. Ini apa saudara? Creamer ya. Ini ada apa? Susu kental manis. Boleh nggak saya panggil koko saya tercinta ke sini? Boleh ya. Aduh. Oke, mirip nggak saudara? Mirip ya. Aduh, ganteng, cantik. Bener nggak saudara?
Tapi baiknya baikan saya. Nah, oke. Kalau mau bikin kopi nih, gimana caranya? Gimana ya? Nah, oke. Oh gitu, oke. Ini dulu. Oke. Ya. Nah, stop dulu. Nah, mau tanya. Kira-kira kalau kopi ini diminumnya cuman gini enak nggak? Enggak ya. Rasanya apa saudara? Pahit. Kalau kita cuman ininya aja, creamernya aja enak nggak saudara? Nggak enak ya. Gulanya doang? Waduh, nggak usah ya. Udah terlalu manis hidup kita saudara, nggak usah tambah. Susunya aja dicemilin. Enak nggak saudara? Lumayan ya, susu enak kata Pak Paulus ya. Cuma air panasnya aja mau nggak saudara? Nggak. Es batunya aja? Nggak mau ya. Nah saudara saya mau tanya. Seringkali kita menilai hidup kita tuh cuman satu-satu. Nih ketemu orang yang pahit kayak gini, nggak enak. Ketemu orang ada yang baik banget, manis seperti susu. Ada orang yang bikin kita selalu panas. Ada orang yang dingin, sampai kita aja malas buat deketin orang itu. Saudara kita cuman lihat satu persatu. Tapi coba kalau ini semua dicampur menjadi es kopi susu. Beda gak saudara? Beda. Nah saya mau tanya saudara. Kalau sekarang koko saya bikin, ini buatan koko saya. Dengan saya mau kasih saudara ini. Pilih yang mana saudara? Yang mana ayo. Nanti gak dapet samcan sama brokoli. Pilih yang mana saudara? Ini. Ya enggak? Kenapa pilih yang ini saudara? Karena lebih enak. Profesional yang bikin. Ini masih amatiran. Takarannya bisa kacau. Bisa kemanisan, terlalu pahit. Enggak pas. Saudara berapa banyak di antara kita sama menyerahkan semua masalah bukan kepada Tuhan yang meramu. Tapi kita sendiri yang meramu sehingga menjadi kopi yang enggak terlalu enak. Betul saudara? Saudara tahukah bahwa tangan Tuhan adalah tangan yang lebih hebat daripada pembuat kopi ini? Yang tahu bagaimana mencampur semua kehidupan saudara. Orang-orang di sekitar saudara yang melukai, Tuhan tahu. Tapi dia pakai itu semua untuk satu tujuan yang indah. Membuat iman saudara bertumbuh. Membuat saudara semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Boleh kasih tepuk tangan? Wede. Karena tuh hari ini saya mau berkata pada saudara, stop jadi korban. Stop berkata bahwa saya terluka. Betul, saudara. Pernah dilukai dan itu menyakitkan. Betul. Serahkan ke tangan Tuhan. Izinkan dia secara leluasa bekerja. Membuat hidup saudara yang pahit, manis, dingin, panas semua dicampur oleh dia. Jadi satu kesatuan yang utuh. Betul saudara? Jadi satu keindahan yang luar biasa. Membuat engkau serupa dengan dia. Imanmu akan terus bertumbuh. Amin saudara? Itu yang pertama. Tuhan ingin kita mengasihi supaya iman kita bertumbuh. Itulah tolak ukur yang sejati. Dan hal yang kedua yang Tuhan ingin. Boleh kita baca 3, 2, 1. Kepedulian terhadap sesama adalah sarana untuk membangun iman mereka. Boleh sekali lagi saudara, kepedulian terhadap sesama adalah sarana untuk membangun iman mereka. Saudara Pastor Christopher pernah berkata gini, menarik sekali. Kita gak ditebus cuman supaya nanti bisa masuk surga. Tapi supaya sekarang kita yang masih hidup, berhenti hidup sia-sia. Hidup sia-sia tuh apa sih saudara? Hidup untuk diri kita sendiri. Itulah hidup yang sia-sia.
Saudara, Tuhan memberikan perintah kepada Abraham, pergilah aku akan memberkati kamu. Tapi hidupmu akan menjadi apa saudara? Berkat luar biasa. Dan Abraham betul-betul taati itu. Dia bersikap sangat baik terhadap Lot. Lot yang dipilih duluan, boleh kamu pilih ke tanah mana. Lot pilihnya yang bagus, Abraham dapat sisanya yang gersang. Gak apa-apa. Lot lagi kesusahan dibantu oleh Abraham. Bahkan ada begitu banyak catatan yang menunjukkan Abraham membuktikan dirinya menjadi berkat. Dan ada begitu banyak anak Tuhan lain yang memakai hidupnya menjadi berkat. Sehingga banyak orang dimenangkan melalui kehidupannya. Saudara, saya tertegur ketika membaca kisah seorang gadis bernama Christina Komel. Catherine Komel. Saudara, Catherine ini waktu usia 5 atau 6 tahun nonton film dokumenter sama mamanya. Film dokumenter tentang kehidupan orang-orang di Afrika yang dalam 30 detik selalu mati satu. Karena kena apa? Malaria. Saudara, orang Afrika itu sangat susah, sangat miskin. Sehingga sebenarnya hal ini bisa diatasi menggunakan kelambu. Boboknya pakai kelambu yang dicelup di obat untuk nyamuk gitu ya, dicelup di situ. Sebenarnya nyamuk tidak akan datang. Tapi kenapa nggak dilakukan? Karena sangat miskin, sangat sulit hidupnya. Jadi waktu itu si Catherine ini terbengong-bengong, terus dia besoknya langsung gini, 1, 2, 3, 29, 30, mah! 1 orang mati di Afrika. 1, 2, 3, 29, 30. Mah, 1 orang lagi mati di Afrika. Terus begitu. Bentar, saudara, sangat bersemangat. Nah, gak berapa lama mamanya si Catherine dipanggil sama gurunya. Si Catherine gak menyerahkan uang untuk snack di sekolah. Mamanya bingung, hah? Saya udah kasih kok. Begitu pulang dia ditanya, kenapa kamu gak serahkan uang snack kamu? Mama, kalau uang snack ini aku kumpulin, aku janji gak akan beli boneka Barbie. Apakah aku akan bisa beli kelambu? Dan dia ada tabungan sedikit, dia bilang saya mau pakai ini untuk beli kelambu, untuk bantu orang di Afrika. Usia berapa saudara? 6 tahun. Mamanya bilang boleh. Dia beli kelambu, itu kelambu perdana dia yang dikirim. Aduh, saya bersyukur banget, kata dia. Dia gak puas. Gak berapa lama sesudahnya, dia jual mainan-mainan dia, baju-baju dia, buku-buku, alat tulis semua. Dia bikin sale di depan rumah. Dan dia bilang, kalau saudara beli ini, saudara akan membantu anak-anak Afrika itu bertahan hidup. Sehingga dia bisa ngumpulin beberapa juta dari hasil penjualan itu. Setelah itu dilakukan anak umur 6 menjelang 7. Saudara, saya bayangkan ini luar biasanya seperti apa. Bahkan saudara belum berhenti sampai di sini saudara. Dia tulis surat kepada presiden. Dia tulis surat kepada 150 orang terkaya di Amerika. Bill Gates, David Beckham. Dia tulis dengan sederhana. Banyak anak Afrika meninggal karena tidak bisa beli kelambu. Maukah engkau memberikan bantuan? Saya dengar dari orang katanya uangmu sangat banyak. Saudara, David Beckham langsung mendonasikan begitu besar. Bill Gates mendonasikan, bahkan datang memberikan hampir 40 M
Dan dia berkata, saya tidak mungkin tidak membantu gadis ini. Saudara, Catherine dipanggil oleh presiden untuk bisa men-sharingkan, menjadi duta kelambu bagi anak-anak Afrika. Tidak berhenti sampai di sana. Dia sangat terkenal di Taiwan, dipanggil oleh presiden Taiwan. Namanya dimasukkan di dalam buku pelajaran anak-anak Taiwan untuk bisa punya hati seperti Catherine Comel. Waktu ini saya ketahui saya sangat tertohok. Saya berkata, Tuhan, bagi saya yang hebat adalah orang tuanya. Apa yang dia wariskan kepada anak, kalau hanya hidup egois memikirkan diri sendiri, tidak mungkin seorang anak akan bisa punya jiwa seperti ini. Saya bayangkan kalau anak saya bilang mau jual semua mainan dan baju, apakah saya izinkan? Belum tentu, saudara. Tapi Ibu Catherine izinkan. Bahkan dia bantu anaknya untuk bisa menjadi berkat seperti ini, saudara. Anak Afrika, di atas kelambunya ditulis apa, saudara? Catherine Comel. Mengingat bagaimana perjuangan dia, seorang anak berusia 6-7 tahun, bisa menyelamatkan begitu banyak anak di Afrika. Saudara, hidup seperti apa yang kita jalani? Kita harusnya bisa jadi berkat, teladan yang sangat indah. Anak kecil seperti ini aja tahu bagaimana bisa menjadi berkat, saudara. Saudara, kalau kita bisa seperti dia, bahkan kita bisa membawa nama Tuhan. Bukankah ada begitu banyak orang di luar sana yang akan tersentuh oleh iman kita? Betul gak, saudara? Bukankah mereka akan sungguh-sungguh bertanya, siapa engkau yang bisa punya iman seperti ini, punya kebaikan seperti ini? Saudara, percuma kalau kita hanya aktif di gereja, hidup kita tidak berdampak bagi sekitar. Karena yang Tuhan inginkan adalah kita memberkati iman orang itu, membangun iman orang itu. Tuhan ingin kita lakukan mulai dari saat ini. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Banyak, saudara. Tuhan percayakan kita apa, saudara? Waktu, tenaga, pikiran, pelayanan, uang, barang. Betul gak, saudara? Semua ini ada di dalam diri kita. Dalam hidup kita, kita punya ini. Yang jadi pertanyaan saya, yang mana yang harus kita pilih? Kasih semua mungkin berat, betul. Yang mana yang harus kita pilih? Pilihlah yang menjadi titik lemah saudara. Ingat ya, pilih yang mana? Yang menjadi titik lemah saudara. Ada orang yang punya begitu banyak waktu dan bersedia membantu orang di sekitar. Betul gak, saudara? Mau butuh saya, siap. Kapanpun siap. Ada tenaga, ada waktu, saya siap. Tapi jangan minta uang ya. Ini sesuatu yang saya mau pegang. Ini punya saya. Jangan harap kamu minta uang saya. Waktu, tenaga boleh. Pikiran bolehlah. Uang jangan. Kalau saudara orang seperti itu, berikan uang saudara. Karena ini adalah hal yang Tuhan ingin. Membentuk iman kita. Belajar jadi berkat. Melepas apa yang kita pegang. Kalau saudara orang yang sok butuh berapa boleh. Tapi jangan minta waktu, saya sibuk. Saya punya bisnis, saya punya keluarga. Saya punya hobi yang gak bisa diganggu gugat. Berikan waktu saudara. Berikan tenaga saudara, diri saudara, berikan. Karena sesungguhnya Tuhan ingin kau menjadi berkat. Tuhan ingin pakai engkau membangun iman orang itu. Ingat saudara, jadi di antara ini prioritaskan mana yang menjadi titik lemah kita. Dan yang terakhir saudara, yang saya mau katakan, memberikan ini secara spontan, dengan memberikan ini secara disengaja, apakah sama atau beda? Spontan tuh gini ya. Duh, tiba-tiba ada pengemis. Di dompet ada 5.000 sama 100.000. Kasih yang mana saudara? 5.000. Duh, sibuk. Ya nanti ya kalau ada sisa waktu baru saya bantu.
sisa. Semua sisa. Tapi kalau saudara memang sengaja, di dompet saudara simpan uang yang saudara mau berikan kepada orang yang membutuhkan berapa, saudara gumulkan di hadapan Tuhan. Waktu yang mau saudara berikan di hari apa, saudara gumulkan bersama Tuhan. Jadi di dalam 1 minggu itu selalu ada waktu yang saudara akan berikan buat orang lain. Selalu ada uang yang akan saudara berikan kepada orang lain. Itu sama atau berbeda saudara? Beda. Yang Tuhan mau adalah kita sengaja memberikan diri kita sebagai berkat. Memberikan waktu, tenaga, pikiran, pelayanan, uang, barang apapun itu secara sengaja. Supaya Tuhan bisa pakai kita jadi berkat. Saudara, saya rindu sekali kita benar-benar menjadi pribadi yang berdampak. Yang orang bisa lihat kita ini berbeda. Kita punya iman yang nyata, yang bertumbuh. Bukan cuma aktif di gereja, tapi berdampak di luar. Kita bisa membangun iman orang lain melalui kehidupan kita yang baik, perbuatan baik kita. Saudara, nanti kelak kalau kita meninggal, kira-kira saudara, engkau ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa? Yang hidupnya kosong. Gak ada yang dilakukan, gak ada dampaknya sama sekali buat orang lain. Apakah itu yang mau engkau tinggalkan? Atau engkau mau memberikan dampak? Ya adalah sekali-kali, tapi gak banyak dampaknya. Adalah bantu orang, adalah berbuat baik, tapi gak banyak. Atau saudara mau benar-benar menunjukkan ketika saya hidup, saya sungguh-sungguh mewarnai kehidupan begitu banyak orang di sekitar. Orang sangat terberkati melalui hidup saya. Orang mengenal Tuhan karena hidup saya. Orang berkata, kalau gak ada kamu, saya gak akan ada di titik ini. Kalau gak ada kamu, saya gak akan berjumpa dengan Tuhan. Yang mana yang mau saudara tinggalkan? Mau terus hidup untuk diri kita sendiri? Atau saudara mau wariskan nilai-nilai yang indah bagi orang di sekitar? Saudara, berikan teladan untuk keluargamu. Jadilah orang yang berbeda untuk anakmu, mantumu, cucumu, orang di sekitarmu. Ayo kita berjuang bersama. Kalau ada trauma-trauma di masa lalu, serahkan ke tangan Tuhan. Dia tahu bagaimana membuat kehidupanmu menjadi indah. Dan akan terus memakai hidupmu menjadi berkat. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Minta kesediaan Pak Paulus boleh menutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang begitu jelas yang boleh kami dengar bersama-sama. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang tidak egois. Ampuni kalau selama ini kami terlalu banyak mementingkan diri sendiri. Kami kurang punya kepedulian terhadap orang lain. Kami seringkali merasa diri kami sebagai korban. Yang akhirnya membuat kami menjadi lebih jahat Tuhan. Dari orang yang kami anggap mengorbankan kami. Kalau ada di antara kami yang masih menyimpan kepahitan, kemarahan, dendam. Karena ada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kami. Pagi hari ini, ajar kami Tuhan untuk bisa mengampuni.
Sehingga kami tidak terus terikat. Tuhan, terima kasih firman-Mu dengan lembut mengingatkan kami. Supaya kami mulai belajar peduli kepada orang lain. Kami mau belajar dari seorang anak kecil, Catherine yang berumur 6 tahun. Tapi punya hati, punya kepedulian, punya waktu yang disengaja, punya sesuatu yang dengan sengaja dipersiapkan untuk orang lain. Mampukan kami Tuhan, untuk kami mulai belajar melihat orang-orang di sekeliling kami, mungkin di rumah, terhadap orang tua, mungkin terhadap pembantu, mungkin terhadap sopir, mungkin terhadap tetangga-tetangga kami yang tidak diperhatikan banyak orang. Ajar kami Tuhan untuk dengan sengaja menyisihkan sesuatu untuk mereka. Terima kasih Tuhan untuk tema firman Tuhan yang kami boleh pelajari pagi hari ini. Kami diberkati supaya kami boleh jadi berkat buat banyak orang lain. Kami berdoa untuk Ibu Rini yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sedemikian rupa. Biar Engkau akan terus memakai dan mengurapi, memberkati kehidupannya menjadi berkat buat suami, buat anak, buat jemaat yang dilayani, buat banyak orang Tuhan. Supaya apa yang disampaikan menginspirasi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati Ibu Rini dan keluarga menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu. Memberkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Taruh kepada kami Tuhan hati yang mau mendengar, hati yang mau belajar, hati yang mau mempraktekkan. Apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami mengerti pagi hari ini, Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Allah Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi ini. Puji nama Tuhan. Tema pagi hari ini diberkati untuk menjadi berkat. Berkat Tuhan selalu membawa tanggung jawab. Ya, artinya kita tidak sekedar menerima, tapi dengan kita menerima ada sebuah tanggung jawab yang mengikutinya. Setiap kita diharapkan untuk boleh menjadi berkat, bukan menjadi berkat bagi diri sendiri saja, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Malaki pasal 3 ayat yang ke-10 begini firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Berkat Tuhan menjadi bagian dalam setiap pribadi kita masing-masing. Ketika Tuhan memberikan perintah untuk membawa persepuluhan kita ke rumah Tuhan, maka firman Tuhan melengkapi. Bukankah aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu sampai berkelimpahan. Sekali lagi sebagai jemaat Tuhan, bukan pilihan aku ingin menjadi berkat atau tidak menjadi berkat, tapi sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab. Kalau kita sudah diberkati, maka kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi gerejanya dan menjadi berkat lewat apapun yang kita kerjakan. Saya mengundang para kolektan juga untuk maju ke depan. Pagi ini kita akan membawa persembahan persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Dan kita juga memberikan persembahan mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah sungguh baik dalam setiap pribadi kami. Allah yang tidak pernah berkesudahan
kasih dan rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Dan setiap pagi kami boleh menikmati janji pemeliharaan serta penyertaan Tuhan. Dengan nafas kehidupan yang boleh kami nikmati pagi ini, hingga kami boleh melangkahkan kaki ke rumah Tuhan, adalah bukti Engkau memberkati kami. Sepanjang bulan ini Tuhan sudah pelihara kami. Sepanjang bulan ini kami juga rindu belajar menjadi berkat. Lewat persembahan kami Tuhan menolong. Lewat persepuluhan kami rindu iman kami bangkit. Karena kami percaya ketika kami mengembalikan 1/10 dari apa yang kami terima dari berkat Tuhan, di sana Engkau menyediakan, Engkau membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat hingga sampai berkelimpahan. Demikian pakai para kolektan untuk melayani kami, dan Kau memberkati para kolektan. Terpuji nama Bapa selama-lamanya, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Shalom Jemaat Jalan Pembesar. Bulan Juni merupakan bulan keluarga di mana gereja Tuhan diajak untuk menjadi The Builder Families atau keluarga-keluarga pembangun. Tuhan rindu untuk memakai keluarga-keluarga sebagai bagian penting dalam pembangunan kerajaan-Nya, sebagaimana yang telah diteladankan keluarga-keluarga dalam Alkitab yang mendukung pekerjaan Tuhan melalui ketaatan, pelayanan, pengorbanan, dan iman. Blessed to be a blessing atau diberkati untuk menjadi berkat adalah tema yang akan kita bahas di minggu pertama. Berkat Tuhan selalu membawa tanggung jawab seperti yang dialami Abraham. Ia diberkati bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Sebagai umat pilihan, setiap jemaat dipanggil untuk hidup sebagai terang dan menjadi berkat di lingkungan keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Pada minggu yang kedua, kita akan sama-sama diperlengkapi untuk menjadi inspiring family atau keluarga yang menginspirasi.
Dalam Yeremia 35 dikatakan bahwa keluarga Rekab adalah inspirasi yang menunjukkan ketaatan luar biasa kepada perintah leluhur mereka, sekalipun dalam tekanan zaman. Setiap keluarga jemaat Tuhan harus memiliki nilai dan prinsip yang kuat berdasarkan firman Tuhan yang diwariskan dari generasi ke generasi secara konsisten. Selanjutnya pada minggu yang ketiga, jemaat akan diajak untuk membahas tema membesarkan suara di padang gurun. Tuhan mempercayakan kepada orang tua peran penting dalam membentuk generasi yang akan dipakainya, seperti Zakaria dan Elizabeth yang hidup benar dan dipakai untuk membesarkan Yohanes Pembaptis. Suara yang berseru-seru di padang gurun. Keluarga jemaat Tuhan hadir untuk menghasilkan pribadi-pribadi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, menjadi suara yang membawa pertobatan, pemulihan, dan terang di tengah dunia yang gelap. Sebagai penutup, di minggu yang terakhir kita akan belajar dari Cornelius, seorang perwira Romawi yang dipakai Tuhan sebagai alat di tangannya untuk menjadi pintu yang membuka jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ketaatan pribadi, kesalehan, doa, dan kemurahan hati bisa menjadi pintu ke bangsa-bangsa dalam membawa dampak besar bagi keselamatan orang lain. Demikian rangkaian tema di bulan keluarga. Tuhan rindu agar jemaat Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang tangguh dan menjadi terang bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, Bapak Ibu sekalian diberkati hari ini. Amin. Luar biasa ya firman Tuhan. Banyak wise word yang kita dapatkan hari ini dan itu juga sesuai dengan firman Tuhan. Di mana kita diberkati untuk menjadi berkat dan khususnya kita juga sebagai orang Kristen harus berdampak. Ibu Rini, terima kasih atas nama BFC, Gereja Isa Masih, Rayon Baladewa, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan membalas dan memberkati setiap pelayanan ibu di keluarga dimanapun ibu melayani. Semangat terus Bu. Hari ini juga kami ingin menyambut untuk beberapa rekan kami yang dari panti ya. Selamat datang rombongan dari Puri Usinda ya. Puri Usinda Elim. Ini dipimpin oleh Bapak Stephen. Pak Stephen boleh berdiri? Selamat datang ya Bapak Ibu sekalian, selamat datang. Kami menyambut sekali kedatangan Bapak Ibu sekalian dan kami merasa warm. Masa Bapak Ibu sekalian kami terima dengan baik gitu ya. Dan kami berharap juga minggu depan atau minggu yang akan datang bisa hadir kembali bersama-sama dengan kami ya Bapak Ibu sekalian ya. Kami juga menyambut dari
seorang bapak yang baru datang ke Indonesia juga, suaminya Ibu Sonia. Boleh berdiri, Pak? Ya, selamat datang, Pak. Ya. Hari ini nggak bawa senapan kah, Pak? Nggak ya? Kalau nggak saya lari, Pak. Ya. Ditunggu ya, Pak ya. Terus terima kasih juga, Tuhan memberkati ya, Pak. Kami juga berterima kasih untuk semua teman-teman kami, pemain musik, worship leader, singer, begitu juga hamba-hambanya yang di belakang, soundman, ya, multimedia, begitu juga ceklek boy, apa tuh namanya tuh, kameramen. Ya. Kalau saya sebutnya ceklek boy itu, user juga, ya user. Bapak Ibu sekalian, aktivitas gereja selama sepekan ini berjalan seperti biasa, tetapi para angklunger tetap diliburkan dulu karena Pak Kurnia masih berhalangan ya. Prayer Encounter hari Jumat berjalan seperti biasa dan kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa bergabung di mana di dalam Prayer Encounter itu kita bisa berdoa, kita bisa membawa pergumulan kita juga ya. Kita boleh mendukung juga pekerjaan Tuhan tempat ini. Karena tanpa doa pekerjaan Tuhan tempat ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu sekalian ya. Ditunggu hari Jumat, jangan sampai tidak datang dan terlambat. Untuk bulan September Bapak Ibu sekalian, tepatnya tanggal 12 September, di mana kita akan refreshing day. Pendaftaran masih dibuka Bapak Ibu sekalian. Dan kapan ditutupnya nanti tunggu Tuhan Yesus datang ya. Dan saya berharap kita bersama-sama pergi ke Cirebon di sana. Kita bisa kuliner di sana ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan mulai untuk menabung dari sekarang ya. Setelah ibadah selesai, kami tunggu di bawah Bapak Ibu sekalian, kita akan berfellowship ya. Kita akan minum, makan dan tentunya kita akan bersama-sama sharing. Apa yang Bapak Ibu sekalian dapatkan hari ini kita bisa sharingkan. Dan tentunya untuk setiap ketua grup ya, itu mesti harus sudah standby di bawah nanti ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Silakan Pak Wan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa Bapak Ibu. Kita akhiri ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami diingatkan untuk apa kami ada di dunia ini Tuhan. Seringkali kami hanya memikirkan tentang keselamatan diri kami sendiri Tuhan. Kami seringkali egois. Tapi kami hari ini diingatkan kalau kami ada di sini untuk tidak menjalani hidup dengan sia-sia. Ampuni kami kalau seringkali kami egois. Ampuni kami seringkali membuang waktu yang Kau berikan buat kami dengan sia-sia. Kami punya waktu yang sama dengan teman-teman yang lain. Tapi seringkali kami pakai untuk hal yang tidak berguna Tuhan. Tenaga kami, uang kami, pikiran, bahkan barang-barang kami. Seringkali kami menumpuk hanya untuk kami sendiri. Betapa egoisnya kami Tuhan. Tapi terima kasih Tuhan. Kalau Kau udah ingatkan kami hari ini. Biarlah Tuhan jamah hati kami. Agar kami juga punya hati untuk menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Bukan seberapa banyak yang kami punya. Tapi biarlah hati kami yang terbuka. Hati kami yang mau menjadi terbuka buat orang Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Evangelis Rini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar itu menjadi pisau yang bermata dua buat hati kami agar kami juga boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah melayani hari ini Tuhan. Untuk teman-teman pemusik, worship leader, aser, multimedia, kolektan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan.
Pakai mereka terus untuk menjadi berkat buat banyak orang. Khususnya Gia Rayon Baladewa ini Tuhan. Biarlah ketika firman Tuhan dikemenangkan, pujian, lagu, penyembahan, boleh menjadi hati yang tenang, damai untuk seluruh yang mendengarkan Tuhan. Baik seluruh tamu-tamu yang ada di Hotel Tulip Guest House, maupun untuk tetangga kami kiri, kanan, dan belakang Tuhan. Biarlah kami juga boleh terus menjadi berkat buat banyak orang, khususnya di tempat ini dan sekitar lingkungan sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami juga mau menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami sadar saat ini negara kami tidak baik-baik saja Tuhan. Perekonomian kami, pemerintahan kami, ada masalah Tuhan. Tuhan kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Kau jamah Tuhan setiap aparat pemerintahan Tuhan yang ada, yang mengurus negara kami. Biarlah Tuhan memberkati bahkan menjamah mereka Tuhan. Juga untuk orang-orang di pemerintahan yang mungkin egois juga Tuhan, mau merusak negara ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan balikan hati mereka untuk menjadi berkat buat negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa secara khusus buat pribadi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk boleh menjadi berkat buat bangsa ini. At least bisa mendoakan negara kami untuk menjadi lebih baik, lebih benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama-Nya, mendengarkan kebenaran firman-Nya, mari jalani sepanjang sepekan dengan percaya dan dengan yakin, serta beranikan diri untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang senantiasa menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang beriman sepakat berkata, amin.